Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali gabung di channel YouTube Himatika Unu Blita. Oke teman-teman, pada kali ini kita kedatangan senior kita yang jempol banget, jempol 2. Ini adalah senior kita yang lulus di KBMI. Benar. Oke, daripada kita lama-lama, langsung saja kita perkenalan dulu dengan senior kita. Mbak, benar dengan Mbak Ade Irma Wulandari. Iya. Ya, Mbak. Oke, jadi gini Mbak, mungkin ada teman-teman di sana yang belum mengetahui tentang KBMI gitu. Apa sih Mbak sebenarnya KBMI? KBMI itu program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk mendorong mahasiswa atau mahasiswa muda untuk berwirausaha. Mahasiswa untuk berwirausaha. Adakah Mbak ikut KBMI itu mungkin cuma program-program atau ada manfaat-manfaat lain gitu dari KBMI? Banyak manfaatnya. Kita langsung dimentorin oleh CEO yang sudah handal, terus mendapat banyak relasi, terus mendapatkan dana untuk berwirausaha setelah lulus studi. Oke, jadi memang KBMI ini program dari pemerintah untuk berwirausaha seperti Iya. itu. Oke, sepenting apakah sih Mbak KBMI? Menurut saya penting ya untuk kita sebagai mahasiswa itu banyak kan yang menganggap kalau bisa tuh bekerja di kantoran. Kalau saya pribadi sebagai mahasiswa itu harus menciptakan lapangan pekerjaan lewat KBMI ini. Kita bisa mencari investor untuk mendanai usaha kita. Oh gitu. Jadi KBMI ini adalah salah satu program agar dapat investor seperti Iya. itu. Oh iya. Penting ya Kak ya, supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Oke. Ini KBMI lulus di program apa ini Mbak? Bidang jasa dan perdagangan. Jasa dan perdagangan. Kalau boleh tahu apa? Kalau kita kan usahanya membuka awalnya itu reparasi, kayak orang yang gimana? Lanjut ya. Usaha kami itu berawal dari reparasi, seperti orang yang menjahitkan bajunya, seperti pemesanan gitu. Terus itu masuk kategori jasa dan perdagangan. Kan kategorinya banyak KBMI itu. Ada makanan, jasa dan perdagangan, terus wisata dan lain-lain. Jadi awal mulanya adalah mereparasi gitu. Oke. Ini awal mulai bisnis ini sehingga menjadi suatu produk gitu kan. Udah ada produk kan. Ini bagaimana? Dari Awalnya awal belum sampai ada jadi produk. Awalnya belum ada produk. Ada produk, cuma jasa reparasi aja. Terus tim kami membuat sebuah desain dari batik yang kita inovasi. Kan orang menganggap kalau batik itu terkesan kuno. Jadi kita menginovasi baju batik dari model modern. Tapi kayaknya kita memilih kain batik. Kayaknya pilih batik, modelnya dibikin modern. Iya. Sehingga sampai sekarang udah ada produknya. Oh iya, jadi berawal dari reparasi sehingga sekarang sudah menjadi suatu produk seperti itu. Ini sebelum ikut KBMI atau setelah ikut KBMI? Waktu pengajuan KBMI kita membuat brand Ashiba. Ashiba, brandnya Ashiba. Ini bekerja di fashion hijab batik. Iya. Apa alasan atau motivasi sehingga bikin brand Ashiba, fashion hijab batik Ashiba gitu ada? Ashiba itu singkatan dari Fashion Hijab Batik Center. Jadi
kita kan berawal dari mahasiswa Nahdlatul Ulama yang fashionnya hijab, jadi kita buat fashion yang hijab. Seperti kita merekomendasikan bahwa fashion batik itu tidak melulu yang tidak berhijab, tapi bisa dibuat hijab juga. Oke, jadi salah satu motivasi atau alasan senior kita Kak Irma ini untuk membuat brand fashion hijab batik Ashiba itu adalah agar tercipta motif batik, desain batik yang hijabers gitu. Iya. Oke, di mana dan sejak kapan bisnis Mbak ini bermulai? Sejak tahun 2021. 2021. Awal bulan atau tengah-tengah? Februari. Ini mulai menerima reparasi gitu. Iya, berawal dari menerima reparasi. Kemudian coba-coba sampai sekarang. Di mana ini posisinya? Karena kita tim belum membuat toko, jadi penjualannya melalui online Dulu. Ada satu tim berapa personil? 5. Kak Irma sebagai ketua. Iya. Terus ini penjualannya online. Iya. Online dengan akun apa nih Mbak, misalnya via apa? Ada Instagram, Facebook. Kebetulan kita lagi proses pembuatan website. Oh gitu. Instagram apa Mbak? Instagram. Kalau boleh tahu Instagramnya Instagram. Coba. Kalau boleh tahu Instagram. Kok agak mendalam Bang Desa. Kalau boleh tahu Instagramnya ini apa? @asiba.center. Oke, ya bisa dicek di deskripsi. Ada Instagramnya milik senior kita ini. Kemudian ada apa lagi Kak tadi selain Facebooknya dengan sama By Asiba bisa dicek. Kemudian sekarang adalah proses pembuatan website. Iya. Mungkin kalau websitenya sudah jadi, kita bisa dikasih tahu nih Kak, biar kita bisa nonton bisa lihat. Untuk udah ada produknya, kemudian dipasarkan ke siapa? Target marketnya awalnya itu pelajar, mahasiswa, dosen, dan guru. Tapi karena harganya yang terlalu mahal ya untuk pelajar, kita fokuskan ke dosen atau pegawai muda dan ibu rumah tangga yang sudah berpenghasilan. Ini kok bilangnya mahal? Ini kenapa ini Mbak? Apakah ada yang beda dengan produk-produk yang lain? Kita memilih bahan yang berkualitas, jadi biar nyaman dipakai. Jadi itu dibilang mahal itu karena kualitasnya ya Mbak ya. Karena bahannya adalah bahan yang nyaman dipakai. Kemudian apakah ada hambatan dari perintisan bisnis ini Mbak? Ada. Di Blitar ini toko kain batik kan terbatas, jadi kita harus keluar kota. Untuk nyari bahannya. Iya. Apakah ada hambatan dari diri sendiri? Kalau dari tim, karena kita masih kuliah dan sibuk dengan urusan pribadi, jadi penjadwalannya pun kita misalkan ada yang tidak bisa ke beli bahan ya siapa yang bisa gitu aja. Kalau dari individunya karena masih kuliah. Iya. Kemudian dari bisnis ini apakah sudah ada cuan-cuan yang masuk ini? Atau masih proses pengembangan? Iya, masih proses pengembangan karena kan masih awal, jadi mungkin banyak masyarakat yang masih ragu dengan harga yang seperti itu dan penjualannya online, nggak tahu belum lihat itu. Ada rencana buka offline nggak nanti? Insya Allah ada. Untuk penjualannya dari Februari 2021 hingga sekarang ini, adakah dari tim mengalami kesulitan pemasaran atau saat bulan tertentu kenaikan pemasukan seperti itu?
Kalau untuk produknya sendiri pemasarannya baru bulan Agustus kemarin. Agustus launching kemarin. produknya. Kita sebelumnya masih penjadwalan kayak survei pembelian kain di mana, terus pembelian alat dan bahan dan lain-lain. Ini ketika bekerja ini berada di mana nih, Pak? Nongkrong di kafe kah atau di salah satu rumah tim atau di Untuk timnya ya, kalau untuk timnya kadang di rumah salah satu tim. di gitu. rumah salah satu. Kalau untuk penjahitannya kita bekerja sama dengan lulusan program menjahit. Lulusan program menjahit, berarti fokusnya ini di bidang desainnya. Iya. Kalau boleh tahu jurusannya dulu apa nih? SMK Administrasi Perkantoran. SMK Administrasi Perkantoran, teman-teman. Tapi sekarang udah bisa desain gitu ya. Ini dapat info desain dari mana ini? Berarti ini kan lintas jurusan nih berarti. Administrasi kantor sama desain. Oh, enggak. Untuk desainnya kita ada tim sendiri. Oh gitu. Setiap tim ada bagiannya sendiri. Ada yang pengamatan proses penjahitannya itu, terus pemasaran, admin, dan ada sendiri. Jadi bagi tugas sendiri-sendiri. Oke. Dengan seiring perkembangannya zaman, pasti banyak toko-toko online yang bermunculan gitu. Pasti ada toko-toko fashion itu yang bermunculan, apalagi di masa pandemi, semua kan serba online. Nah, ini bagaimana cara kakak mengatasi pemasaran bisnis ini bersaing dengan toko-toko yang lain? Ini bagaimana? Untuk saat ini penjualan kita masih fokus ke Instagram dan marketplace Facebook. Kalau untuk menangani pesaing kita harus melihat segmentasi pasar. Mereka berdesain gimana, jadi kita harus ikuti tren setiap perkembangan zaman. Jadi selalu ikuti tren, up to date seperti itu. Bagaimana produksi Anda? Ini kan masih kuliah, kemudian bikin bisnis ini. Gimana ini ngatur waktunya antara kuliah dan berbisnis? Kita bagi waktu dalam 1 bulan itu. Minggu pertama kita mencari bahan kainnya, minggu kedua kita serahkan ke penjahitnya, untuk minggu ketiga kita baru sesi pemotretan, launchingnya pada minggu keempat. Oh, jadi targetnya setiap bulan itu ada yang produknya itu ada. Dalam pendirian bisnis ini kan ketika kakak ikut KBMI gitu ya, ada nggak, wah kok lolos ya gitu, menyangka nggak kak ternyata kok bisnisnya diterima ya, proposalnya diterima gitu? Nggak menyangka. Jadi gimana ceritanya? Awalnya cuma iseng aja sih sama teman-teman, terus alhamdulillah lolos, ya sudah kita jalankan saja. Jadi proposalnya diterima, kemudian dapat dana investor, kemudian pengembangan bisnis ini. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa dimanapun berada, kita bisa ikut dengan KBMI ya kak ya. KBMI adalah program di mana program tersebut akan menyediakan dana, bersedia berinvestasi untuk program kita. Mungkin ada motivasi atau pesan, mungkin ada motivasi atau pesan kak untuk teman-teman yang nonton? Pesannya ya ikut saja KBMI karena itu bisa buat modal setelah lulus. Oke, terima kasih waktunya untuk Mbak Ut. Oke, terima kasih waktunya untuk Kak Ade Irma Wulandari semester 7 ini ya kak ya? Iya. Oke, semester 7 ini atas waktunya dan
penjelasannya tentang KBMI ini. Mungkin ada pesan atau motivasi nih Kak untuk teman-teman? Mungkin tahun depan ada program KBMI lagi, jadi saya sarankan untuk ikut saja pengajuannya. Tapi untuk pengajuannya itu di KBMI itu menitikberatkan syaratnya itu niat baik kita untuk masyarakat. Jadi kaitkan usaha kalian dengan masyarakat, seperti bekerja sama dengan masyarakat itu mungkin menjadi nilai plus untuk bisa diterima proposalnya. Jadi salah satu tips ini dari Kak Ade Irma agar proposal KBMI kita diterima adalah kita mengedepankan ke masyarakat. Iya. Kita bekerja sama dengan masyarakat. Ini adalah salah satu produk dari brand Ashiba. Nah, ini akan dijelaskan langsung oleh sang desainer. Gini, maksudnya ini gimana ini? Kalau yang ini kita mengkombinasikan kain polos dengan kain batik untuk menambah daya tarik anak-anak muda. Begitu. Kain yang ini dari kain katun, kalau yang ini dari kain toyogo. Ini motifnya apa sih sebenarnya, modelnya ini desain apa? Sing terbaru. Terus saya open lagi berarti. Bisa coba muter Mbak Praga. Oke, muter lagi. Oke, seperti ini. Oke. Ini apa sih Mbak Praga? Kalau yang ini kan outer. Bisa coba saya lihatkan ya, outernya. Jadi seperti ini. Ini batik semua Kak ya? Iya, kalau yang ini kita ambil batik semua. Oh, brandnya ada di sini, Ashiba ini. Ini adalah outer salah satu juga produksi dari brand Ashiba. Ini brandnya ada di tengah ini. Ini juga kain katun kan? Iya, ini kain katun. Kita memilih kain yang bagus, yang nyaman untuk dipakai customer. Ini panas nggak berarti kalau kain katun? Enggak, ini enggak panas. Kain katun nggak panas ya? Dingin ini dipakai, nyaman. Oke, terima kasih Mbak Praga telah membawakan produknya. Berarti sekarang terima kasih karya. Oke teman-teman, ini tadi adalah hasil wawancara kita dengan sang desainer lulus KBMI dengan judul apa Kak judulnya? By Ashiba Fashion Hijab Batik Center. By Ashiba Fashion Hijab Batik. Ini adalah ketua KBMI-nya, produknya tadi juga sudah diperlihatkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Ade Irma atas waktunya, ilmunya. Dan sekarang kita sudah pada sesi akhir, yaitu penutupan Kakak. Kita harus berpamit kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe bareng ya Mbak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Himatika Unuh Blitar. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.